Hai semuanya, salam kenal untuk yang baru bergabung di channel ini. Oh iya, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu ya. Selamat menonton video ini. Hai semuanya, welcome back my channel. Kali ini saya akan share tips-tips bagaimana cara untuk menyapi anak kita. Kita tahu ya mam, bahwasannya anak yang diperbolehkan untuk ASI itu mulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Jadi bagaimana nih jika kita sudah punya anak yang akan 2 tahun atau sudah berusia 2 tahun atau mungkin lebih. Nah, sebaiknya kita siap-siap untuk menyapinya ya, Mam. Nah, beberapa tips yang kita gunakan untuk menyapi anak adalah yang pertama, kita harus niat dan tega ya, Mam. Karena nanti si anak akan minta lagi dan minta lagi. Jadi, kita belajar untuk niat dan tega dahulu. Nah, untuk itu dibutuhkan ketabahan sang ibu untuk membiarkan anaknya tidak ASI ya mam ya. Nah yang kedua, pastikan kita kerjasama dengan suami. Kita bisa bicarakan dulu mam sama si bapak, sama si ayah atau sama suami kita ya, untuk rencana kita untuk menyapi si kecil. Nah jika suami kita juga udah setuju, nah jadi kita sama-sama kerjasama mam, karena kemungkinan si anak nanti akan minta susu. Ya mungkin kalau lagi siang, sore, atau pagi hari bisa diajak bermain mam. Gimana kalau malam hari? Nah di situ kita butuh perannya si bapak atau suami kita untuk membantu kita. Yang ketiga, kita juga perlu persiapkan susu formula yang bagus untuk anak kita. Karena sudah hampir 2 tahun, kita sudah mulai bisa memilihkan susu formula yang cocok bagi dia. Kalau saya, menurut pengalaman saya, pada usia 1,5 tahun atau 1 tahun lebih, saya sudah mulai memperkenalkan susu formula sebagai pendamping makanan buat anak saya. Jadi, si anak udah bisa belajar mengenal susu mana yang dia suka setelah 1 tahun ke atas. Nah, ketika sudah mendapatkan susu formula yang dia suka, mulai bisa sambil-sambil diberikan. Jadi, si anak minum ASI juga, dan juga si anak belajar minum susu formula. Setelah itu mam, kita boleh kerjasama. Kalau tidak ada suami, kita boleh minta tolong adik kita, orang tua kita, atau siapapun di sekitar kita untuk membantu kita. Karena biasanya anak yang suka minum ASI, dia akan terbangun tengah malam dan sudah menjadi habitnya mencari ASI ya mam ya. Jadi supaya perencanaan kita untuk menyapi ini supaya lancar dan mulus ya, walaupun tidak ada yang semulus itu ya mam, pasti akan ada drama-drama biasanya. Nah kita juga sudah bisa mulai menstimulus si anak dengan tiap malam atau tiap hari boleh diingatkan sekali-sekali. Mam boleh bilang sama anaknya begini, Dek, kalau sudah mau 2 tahun atau adik kalau sudah 1,5 tahun, sudah bisa ya belajar minum susu formula lagi, bukan minum ASI. Kan sudah gede. Nanti kalau sudah gede, ya paling baik minum susu formula saja, karena susu yang dari mama tidak keluar lagi. Nah, kita bisa ngomong terus-menerus tiap malam sebelum tidur kepada si anak kita ya, Mam. Jadi, udah ada nih dalam pikirannya, wah kalau aku udah 2 tahun, nanti aku sudah berhenti ASI. Atau aku tidak minum ASI lagi, aku minumnya susu formula. Lalu bagaimana nih mam, misalnya anak kita kebangun tengah malam karena sudah kebiasaan mam kalau anak-anak malam itu bangun nyari ASI mamanya. Nah kalau menurut pengalaman saya minta tolong papanya atau orang yang nemani kita, adik kita, orang tua kita untuk menggendongnya ya mam. Jadi alihkan kebiasaan dia minta susu untuk kita gendong. Nah biasanya ini sampai sekitar seminggu atau 2 minggu ya mam. Jadi anak itu mulai masa transisinya dari kebiasaan ngenen tiap malam menjadi tidak nen sama sekali atau tidak minum susu sama sekali.
Nah, ini juga Mam, masalah terhadap anak yang biasanya kalau mau tidur itu selalu minta nen dulu baru bisa tidur. Nah, ini memang perjuangan ya Mam. Kalau dahulu kita tinggal kasih ASI, lalu si anak bisa pulas tidur. Dan untuk kali ini kita harus berjuang Mam. Kalau saya biasanya mencoba untuk menggendongnya terlebih dahulu, ya memberikan dia itu nyanyian sebelum tidur supaya dia bisa tenang. Awalnya dia meraung-raung, memang gak enak ya Mam di hati, tapi kita harus tega Mam. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke tips awal yang pertama, kita niat dan tega. Awalnya si papinya anak, pengalaman saya juga bilang ya udahlah dikasih aja. Awalnya juga saya mau kasih Mam, tapi saya berpikir kalau nanti dikasih lagi, nanti kembali lagi dong ke kebiasaannya minum ASI setiap malam. Nah, ini nggak akan membuat proses menyapi anak itu semakin lancar Mam, justru berulang. Jadi anaknya tahu kalau malam itu bakal dikasih, kalau siang-siang oke pakai susu formula. Nah, itu yang harus kita tiadakan di pikiran anak kita Mam. Jadi untuk mama-mama yang lagi berjuang untuk nyapi anak, tetap semangat dan harus tega ya, minta semangat dari sekitarnya, minta bantuan dari sekitarnya, bekerja sama dengan baik agar si anak bisa disapi dengan baik. Nah, oleh karena itu buat mama-mama yang sedang menyapi, semangat. Itu dulu tips dari saya Mam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe video ini. Tanda Mam semuanya mendukung video ini. Dan jangan lupa pastikan Mam dapat notification dari saya ketika video saya diupload dengan yang baru. Terima kasih buat semuanya. See you, bye-bye.